Halo semuanya, balik lagi sama gue Ali. Di video kali ini kita akan membahas metode sistem pendukung keputusan yang bernama MAUT atau Multi Attribute Utility Theory. Metode ini merupakan metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria. Kelebihan dari metode ini bisa memberikan hasil yang sistematis dan terukur ya. Terus mempertimbangkan banyak kriteria dan bobot yang berbeda. Dan masih banyak kelebihan lainnya mungkin ya. Di sini kita akan menggunakan metode MAUT ini untuk pemilihan laptop. Kita sudah punya 3 tabel ini. Itu ada tabel kriteria, alternatif, bobot, dan data itu sendiri ya. Untuk tabel kriteria ini digunakan sebagai aspek untuk mengevaluasi alternatif yang ini nih. Jadi nanti si alternatif ini akan ditentukan atau dievaluasi oleh kriteria yang ini. Untuk kriteria yang dipertimbangkan di kasus ini itu ada harga, kinerja, desain, baterai, dan garansi. Setiap kriteria ini kita kasih kode ya, biar nanti di bawahnya nggak terlalu panjang untuk penulisan kriterianya. Terus setiap kriteria juga punya atribut. Atributnya ada 2 jenis, ada cost dan benefit. Untuk atribut cost, ini artinya semakin rendah nilainya, maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk atribut benefit, ini artinya semakin tinggi nilainya, maka akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Di tabel selanjutnya, kita ada tabel alternatif. Alternatif ini merupakan pilihan yang akan dibandingkan untuk mendapatkan hasil akhir ya, atau untuk mengetahui mana produk atau alternatif yang terbaik. Alternatif juga kita kasih kode dari A1 sampai A5 biar penulisannya nggak terlalu panjang juga. Terus di tabel ketiga ada tabel bobot. Tabel bobot ini merepresentasikan tingkat kepentingan dari setiap kriteria yang diperhitungkan. Contoh, di sini ada kriteria harga dengan bobot 0,30. Bobot 0,30 ini berarti merepresentasikan kriteria harga itu merupakan kriteria yang paling penting. Sedangkan untuk garansi, bobotnya dia 0,10, berarti dia kriteria yang paling tidak penting ya dari kelima kriteria ini. Kurang lebih seperti itu untuk bobot. Oh iya, bobot ini didapatkan yang di video ini ya, yang di kasus ini. Bobot ini didapatkan dari pendekatan subjektif. Terus sebelum masuk ke perhitungannya, nanti lupa lagi deh. File yang digunakan di video ini kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Terus di kolom selanjutnya ini data ya, data yang kita akan olah menggunakan metode MAUT. Di sini ada alternatif, terus di sini ada kriteria. Setelah kita punya keempat tabel ini nih, yang ini, kita akan melakukan normalisasi pada data yang ini ya. Untuk rumus normalisasi itu ada 2 ya, untuk kriteria yang benefit dan kriteria yang cost. Untuk kriteria cost ini disebut minimasi,
karena cost ya. Sedangkan untuk kriteria benefit disebut dengan maksimasi. Ini untuk rumus kriteria cost atau minimasi. Yang di bawahnya rumus untuk kriteria benefit atau maksimasi. Kita hapus datanya dulu ya. Lupa tadi belum dihapus. Kita hapus yang ini. Yang ini juga kita hapus. Yang ini kita hapus. Kayak gitu. Di langkah pertama ini, normalisasi data, kita akan melakukan seperti ini. Ini kalian nggak perlu bikin tabel yang pertama ini ya, yang ini nih, karena ini hanya dilakukan untuk kebutuhan visualisasi perhitungannya saja. Jadi kita langsung ke ini aja nih. Untuk melakukan normalisasi, kita bisa menggunakan function if ya, karena ada dua kriteria nih. Bukan kriteria, ada dua jenis kriteria yang harus dinormalisasi. Kita bisa kayak gini aja. Oh ya, ini min artinya minimasi ya, sedangkan max yang ini maksimasi. Kenapa ini min? Karena di kriteria 1 itu cost, sedangkan di kriteria 2 sampai ke 5 itu benefit, jadi max. Ini udah dibahas kan ya tadi untuk visualisasi perhitungannya saja. Jadi kita lewati aja ini. Ini nanti kalau udah dapat hasilnya baru kayaknya bisa diterangin ya. Untuk normalisasi kita pakai rumus if kayak gini. Terus kita akan mengecek apakah kolom ini tuh minimasi atau cost atau benefit atau max. Ada berapa atau itu. Kita akan mengecek nilai yang ini, sel yang ini maksudnya, apakah sama dengan min kalau sama berarti ini cost kan ya. Untuk yang cost rumusnya itu min atau nilai terkecil dari kolom kriteria ini dibagi data alternatif. Jadi kalian bisa kayak gini aja, panggil function min dari kolom kriterianya, kita bikin absolute ya barisnya, pencet F4 dua kali. Kita udah dapat nilai min minimalnya dibagi data alternatif yang oh ini harusnya tabel yang atas ya, sorry yang ini dibagi data alternatif yang ini, data alternatif baris ke I dan kolom ke J. Jadi ini nih, baris I kolom J, baris I kolom J, kurang lebih seperti itu ya. Terus kita tinggal tutup kurung aja kayak gini. Ini error nih, kenapa? Min ini dibagi, harusnya dibaginya di luar ya, di luar kurung kayak gini. Terus kita akan menambahkan rumusnya untuk yang maksimasi. Untuk yang maksimasi ini data alternatif dibagi max dari kolom ini, berarti kita panggil max. Oh, data alternatifnya dulu ya, yang ini dibagi max dari kolom alternatif, dari kolom kriteria itu sendiri. Kita bikin absolute barisnya, pencet F4 dua kali, terus enter ya. Error lagi, kenapa nih error mulu anjing. Ini harusnya nggak pakai tanda kurung kayak gini, dan kita harus mengabsolutkan baris
yang ini juga ya, F4 2 kali, terus enter, terus kita tinggal Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Kita cek dulu nih, ini yang nilai minimalnya 8 kan ya, terus 8 dibagi 8 1, berarti ini udah benar. Ini 1, ini maksimal ya, ini yang maksimal 10, ini benar. Ini maksimal juga, berarti ini benar, ini benar. Berarti ini udah benar ya. Itu untuk normalisasi data. Di langkah selanjutnya kita akan menghitung skor utility. Untuk menghitung skor utility ini, kita harus menjumlahkan bobot dikali R di baris ke I dan kolom ke J. Kita tinggal kayak gini aja nih. Ini tuh bobot dikali ini kan ya. Kita panggil dulu bobotnya. Kita pakai transpose ya. Transpose dari sini. Kita udah punya bobotnya, terus kita tinggal kali aja ya, bobot dikali data ini nih, apa ya sebutannya, data alternatif, terus enter. Maka seperti ini hasilnya. Kita harus absolutin baris dari si bobotnya ya. Kita pencet F4 2 kali, terus enter, terus kita Ctrl D dan Ctrl R untuk fill down dan fill right. Setelah kita punya tabel ini, kita akan menghitung skor utility-nya. Untuk menghitung skor utility, ini kan jumlah kan ya, berarti kita tinggal menjumlahkan tiap baris ini. Jadi kita tinggal pakai sum aja, blok barisnya sesuai alternatifnya ya. Jadi tiap alternatifnya dijumlahkan. Kita bisa kayak gini aja nih, terus enter, terus Ctrl D untuk fill down. Jadi ini dijumlahkan kan ya, tiap barisnya. Setelah kita punya skor utility, kita tinggal meranking hasil utility-nya aja ya. Ini ada tabel terpisah. Ini rumus apa? Kita tinggal masukin skor utility-nya kayak gini, Ctrl D. Terus untuk rankingnya, kita tinggal menggunakan function rank. Kita panggil fungsinya. Di argumen pertama itu barisnya ya, terus di argumen kedua itu range dari ranknya. Kita harus bikin absolute. Di argumen ketiga itu urutannya, descending atau ascending. Karena di sini mau cari nilai yang terbesar ya, jadi harusnya descending ya. Berarti 0 kayak gini. Terus enter aja atau Ctrl D untuk fill down-nya. Maka hasilnya didapatkan seperti ini. Ini berarti alternatif ketiga, karena ranknya 1 ya, yang paling besar nih. Alternatif ketiga itu yang dipilih untuk kasus ini ya, yang laptop C ini nih. Laptop C alternatif ketiga kan. Dan kurang lebih seperti itu untuk perhitungan metode maut di Microsoft Excel. Ya ini pakai Google Spreadsheet sih ya, cuma nggak apa-apa, sama aja. Dan kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.